Siswa-siswaku yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Mehmet bisa melanjutkan menjelaskan tentang materi pemrograman dasar. Saat ini kita sudah menginjak ke semester genap, sehingga materinya adalah HTML plus CSS, ya. Oke, kita mulai para siswa. CSS itu adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Cascading Style Sheet, ya para siswa. C-nya itu cascading, S-nya itu style, kemudian S yang terakhir sheet. Apa itu CSS para siswa? Di sini sudah dituliskan, yaitu mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style. Contohnya mengatur warna huruf, mengatur warna background, kemudian mengatur ukuran font, mengatur posisi font, posisi paragraf, dan sebagainya. Semuanya tentu saja ada pada halaman web. Itu adalah CSS. Kemudian kalau kita bandingkan, ya para siswa, kalau misalnya kalian bertanya apa bedanya sebelum menggunakan CSS dan setelah menggunakan CSS. Baiklah para siswa, seperti ini. Sebelum CSS, yaitu pada semester ganjil, ya, ini kita belum mengenal CSS. Untuk tag-tag HTML-nya adalah ditulis seperti ini para siswa. Misalnya kita akan memunculkan Hello World seperti ini pada halaman browser. Untuk muncul seperti ini tentu saja kita mengatur tag-tag HTML-nya. Ini Hello World. Hello World ini adalah merupakan H1, heading 1. Kemudian supaya Hello World ini bagus, kita tambahi, kita atur fontnya, size-nya, kemudian color dari font tersebut, jenis hurufnya, adalah seperti ini. Kemudian supaya di tengah diberi center. Ini adalah sebelum menggunakan CSS para siswa, dan kamu sudah mencobanya kan? Oke. Namun setelah menggunakan CSS, sesudah menggunakan CSS atau dengan CSS, itu HTML Hello World hanya ditulis H1 seperti itu saja. Jadi tanpa ada seperti ini, font size, color, face, dan sebagainya, tetapi cukup ditulis H1. Kemudian tag-tag yang lainnya bagaimana? Kita tuliskan di dalam CSS, ya. Kita tuliskan ini di dalam CSS, ya, seperti ini. H1, font size, font family, color, text line. Ya, jadi tag-tagnya kita tulis tersendiri, tidak gabung dengan HTML-nya. Seperti itu, ya para siswa. Ini adalah contoh penulisan tag-tag HTML dengan CSS. Sekarang, apa itu sebetulnya CSS para siswa? Ya, Cascading Style Sheet itu merupakan aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tag HTML. Kemudian dibuat terpisah dengan HTML, jadi tidak jadi satu, ya para siswa. Tetapi sebetulnya ya bisa dijadikan satu. Nanti kita pelajari ini. Kalau terpisah bagaimana, kalau dijadikan satu dengan HTML bagaimana. Kemudian bertujuan untuk memisahkan konten dan style. Jadi kontennya dan style itu dipisahkan. Kemudian yang perlu kalian ketahui, hanya dengan satu CSS itu dapat digunakan untuk banyak halaman HTML para siswa. Kamu hanya menggunakan satu CSS, tapi satu halaman ini bisa digunakan untuk banyak halaman HTML, ya. Kemudian satu halaman HTML itu dapat terlihat berbeda-beda tampilannya jika menggunakan CSS yang berbeda pula, ya. Oke, seperti itu, ya. Contohnya seperti ini para siswa. Satu CSS, ini satu CSS ini dapat digunakan pada banyak halaman para siswa. Ini
dapat digunakan halaman 1, gunakan halaman 2, halaman 3, dan seterusnya ya. Jadi satu CSS bisa digunakan untuk banyak halaman. Kemudian satu HTML dapat tampil berbeda-beda, tapi tampilannya di sini itu berbeda-beda dengan CSS yang berbeda para siswa. Misalnya kita hanya mengetikkan teks-teks ini, teks yang judulnya CSS Zen Garden ya, ini akan tampil di dalam formasi yang berbeda. Ini formasi 1 ya para siswa, ini formasi 2. Teksnya masih sama isinya para siswa, tetapi tampilannya berbeda. Mengapa berbeda? Karena CSS-nya berbeda. Ini hanya menggunakan satu HTML para siswa ya, hanya menggunakan satu HTML. Kita tidak merubah apapun di sini. Yang berubah atau yang berbeda adalah CSS-nya. Jadi tampilannya berbeda. Ini lagi contohnya. Kontennya masih sama, tidak merubah apapun. Yang dirubah adalah CSS-nya. Jadi satu HTML ini bisa digunakan dengan tampilan yang berbeda, CSS yang berbeda. Gitu ya para siswa, supaya nanti kalian lebih paham. Nanti insya Allah kita praktekkan.